Kadang orang mendengar kerusakan pada tulang belakang ini tidak begitu mengeri. Kerusakan tulang belakang berpotensi menekan saraf. Efeknya adalah seperti ini, jangan dikasih untuk obat anti nyeri. Karena apa? Karena tidak menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh saraf ini. Kerusakan pada tulang belakang itu senyawa-senyawa seperti halo friend, Hasan Sawila. Kita ketemu lagi. Konten sekarang kita akan berbicara kerusakan tulang belakang. Jadi kalau kita tahu kerusakan tulang belakang ini persis jalannya seperti orang stroke. Dan dia bisa berefek kepada sulit BAB. Bisa juga bagi pria mati kejantanan. Tulang belakang adalah tulang penyangga tubuh. Kita berjongkok, kita berdiri, kita berjalan disangga dengan tulang belakang. Di dalam tulang belakang terdapat di sana banyaknya saraf yang menghubungkan dari otak ke organ bawah. Maka tulang belakang dibagi 4 bagian. Dari bahu ke kepala. Ini disebut tulang servikal. Bertugas untuk menyangga kepala. Kita menunduk, kita menoleh, ini kekuatan dari tulang belakang. Di bawahnya lagi, batasnya sampai perut, ini disebut tulang torak. Yaitu tulang yang menyangga bagian dada. Dari tulang belakang ada rangka-rangka dada, ini menghubungkan dengan bagian tulang belakang. Ini disebut tulang torak. Ini yang sering bermasalah. Jadi nyeri pada dada, pada gangguan dari tulang belakang. Jangan dianggap bahwa ini adalah gangguan jantung. Di bawah lagi itu yang disebut tulang lumbal yang menghubungkan tulang ini ke bawah untuk memerintah agar BAB, pembuangan urin, berjalan, sendi lutut menekuk, itu berada pada tulang torak. Terakhir yang disebut adalah tulang ekor. Ini sering terjadi pada bangsa Indonesia. Karena apa? Salah gerak bisa berakibat kerusakan tulang belakang. Olahraga yang tidak pernah kita hiraukan tentang kesehatan tulang bisa berakibat kerusakan tulang belakang. Terjatuh berakibat kerusakan tulang belakang. Angkat junjung yang berat akan berakibat rusaknya struktur tulang belakang. Efek dari ini, bagian kaki ke bawah dia akan merasakan nyeri sangat panas pada bagian telapak kaki. Yang dirasakan gedibel atau kebas atau baal. Kerusakan tulang belakang ini sama saja manusia itu sudah menyerah di dalam hidupnya. Karena apa? Ketika kita duduk, yang menyangga adalah tulang belakang. Ketika orang berjalan, yang menyangga adalah tulang belakang. Tidur, berubah posisi, yang menggerakkan adalah tulang belakang. Begitu ada masalah tulang belakang, maka tidurnya pun tidak bisa miring. Terus dia tegak, tidak berani bergerak karena kerusakan pada tulang belakang dan sakitnya luar biasa. Kadang orang mendengar kerusakan pada tulang belakang ini tidak begitu mengeri. Tapi orang lebih ngeri mendengar serangan jantung, diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, gagal ginjal, lebih ngeri.
Padahal tulang belakang ini lebih dari itu. Karena semua organ tidak akan berfungsi kerusakan pada tulang belakang. Contoh, penderita gagal ginjal, orangnya masih bisa jalan-jalan, masih bisa bekerja, masih bisa nyetir. Kerusakan tulang belakang, no, dia tidak bisa melakukan itu. Hilang pencahariannya. Lebih ngeri, hubungan suami istri tidak akan terjangkau. Kemana-mana butuh bantuan orang lain untuk mengangkat badannya dan untuk memapah atau menggandeng dia supaya bisa berjalan sampai di tujuan. Sementara penderita jantung masih bisa sampai warung. Penderita diabetes masih bisa dia nonton tinju, nonton bola. Ya kan? Tapi ini jarang kita dengar. Kerusakan tulang belakang ini akan lebih parah dari penyakit-penyakit lainnya. Kerusakan tulang belakang berpotensi menekan saraf. Efeknya adalah 1. Impotensi, lemahnya kejantanan. Ya kan? Ini tadi prakata saya. Terjadi pada pria, maka kerusakan tulang belakang akan menimbulkan hilang potensi lelaki. Bukan berarti kerusakan seperti ini kita mencari obat untuk doping. Kasihan jantungnya. Karena yang bermasalah adalah saraf bagian belakang. Ya, jangan dipaksakan ya. Jadi ibu pun harus mengerti kalau memang si suami menderita kerusakan tulang belakang, harus paham. Jangan dipaksakan agar suami mencari obat doping. Yang kasihan jantungnya. Maka banyak orang meninggal mendadak. Terlalu banyak menggunakan obat doping, stamina. Kemudian yang kedua, gangguan fungsi kandung kemih. Gangguan fungsi kandung kemih ini pipis tidak teratur. Urin keluar dengan sendirinya. Baru aja kita dari kamar mandi, baru duduk sebentar, sudah kamar mandi lagi. Bahkan urin akan keluar dengan sendirinya tidak terasa. Neorepati, kematian saraf. Selanjutnya, sulit BAB. Bukannya BAB itu, Bapak dan Ibu, kurang serat. Tapi kita lihat dulu. Adakah kerusakan pada tulang belakang? Ditandai dengan lab. Laboratorium menunjukkan ada kerusakan pada tulang belakang. Bukan BAB-nya kita pacu dengan kayaknya serat. Tapi harus kita memperbaikinya tulang belakang, memperkaya dengan vitamin B12, B6, B1, kemudian protein dan sterol. Itu yang saya maksud. Kemudian kerusakan tulang belakang akan berimbas kepada kesemutan atau geringgingan pada bagian kaki maupun bagian tangan. Seperti semut berjalan. Geringgingan. Seperti ini jangan dikasih untuk obat anti nyeri. Ini sama saja kita mengobati warga Indonesia, saudara kita, untuk menipu. Disuntik, dikasih obat, 24 jam enak, besok sakit lagi. Suntik lagi, begitu lagi. Suntik lagi, begitu, 10 tahun. Akhirnya kecanduan dengan anti nyeri. Efek dari ini tentunya akan merusak ginjal. Maka oleh karena itu kepada saudaraku, obat anti nyeri, kalau kita terjadi kerusakan pada tulang belakang, ini jangan sampai kita sentuh. Karena apa? Karena tidak menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan oleh saraf ini, kerusakan pada tulang belakang, itu senyawa-senyawa seperti di depan tadi yang saya ungkapkan. Kemudian kelemahan pada tungkai atau sekitar mata kaki. Jadi kadang mata kaki menjadi lemes. Untuk berdiri tidak kuat. Jadi mintanya dipapah. Minta digandeng. Karena apa? Dengan lemahnya pada tungkai atau sekitar mata kaki, tulang sekitar mata kaki.
Ini bukan berarti kita memvonisnya penyakit seperti ini adalah asam urat, tidak. Ini kerusakan dari tulang belakang. Maka kadang kita bingung. Disuntik anti nyeri sudah, minum obat asam urat sudah, masih juga begitu. 10 tahun kita menderita sehingga bingung, nyerah. Ya sudahlah, saya pasrah karena tidak ada obatnya. Ada. Cuma menganalisa suatu penyakit belum ketemu. Jika tepat kita menganalisa penyakit, pasti obatnya pun ada. Pasti sembuh karena tepat. Ya Bapak Ibu ya, mengerti ya maksud saya. Jadi ketika kita berburu, membidik burung, yang satu memang ahlinya, sekali tembak ya kena, walaupun dia tertutup oleh daun-daun. Yang satu belum berpengalaman, tembak terbang, lari lagi, tembak terbang. 10 tahun dia hanya begitu saja, maka 10 tahun dia tidak pernah mendapatkan satu burung. Karena apa? Salah teorinya. Paham ya Ibu ya? Nah, kemudian Bapak dan Ibu, mati rasa pada telapak kaki atau panas dan nyeri, ini terasa seperti pada telapak kaki gedibel, tebal. Ini tidak bisa kita rasakan untuk menginjak sandal, menginjak kerikil dan sebagainya. Ini terjadi neuropati. Dari mana neuropati itu? Bukan dari diabetes, bukan dari kolesterol, atau bukan dari darah tinggi, tapi dari kerusakan tulang punggung. Kemudian penyebab-penyebab kelainan tulang belakang kita akan mengetahui sesama Bu ya. Penyebabnya adalah 1. Berbentuk melengkung. Berbentuk melengkung ini banyak kejadian tulang ketika kita lahir, tulang sempurna. Kenapa bisa melengkung? Karena pekerjaan kita selalu menunduk. Ya, contoh tukang jahit, contoh tukang las, contoh angkat-angkat junjung. Ini bisa berakibat kerusakan struktur tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah pergeseran ruas tulang. Ruas tulang katakanlah Bu, ada beberapa mili ruas antara sendi belakang Bu ya. Jadi sendi torak 1, torak 2, torak 3, torak 4. Yang di atas cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 5. Ini merapat. Kenapa? Karena sering kita pakai untuk junjung berat. Ini akhirnya merapat Bu, mendekat pada bantalan sendinya. Ini kerusakan pada struktur. Ini bisa berakibat selamanya dia akan sakit. Bukan cairan sendinya yang berkurang, tapi karena kerusakan struktur sendi, jaraknya sudah mulai tipis dan sangat dekat di antara lumbal 1 dan lumbal 2. Itu yang bisa berakibat saraf terjepit. Kemudian yang ketiga adalah retak salah satu ruas. Itu biasanya terjadi karena akibat kecelakaan, benturan berat, olahraga berat. Yang keempat, terjadinya obesitas. Maka penderita obesitas yang terlalu lama, mereka pasti akan merasakan kaki mudah keringingan, kaki mudah kesemutan. Karena apa? Beratnya badan kita melebihi Bu ya, melebihi dari normal. Maka tulang itu akan merapat dengan sendirinya. Tulang belakang di antara sendi-sendi ini akan merapat. Karena apa? Kekuatan tulang untuk menyangga badannya ini menjadi rusak. Ya, usahakan bagi mereka yang obesitas segera untuk menurunkan. Bagaimana caranya untuk menurunkan itu, Bang? Menurunkan begini. Setiap pagi jus yang kita olah, tomat, timun, jipang. Cukup 1 gelas air. Aduk. Gula paling aman adalah gula aren. Kemudian diminum. Sudah. Malam harinya, semua hijau daun yang kita jus bagus untuk menurunkan berat badan. Brokoli kita jus, minum hijau daun. Selada keriting, kacang panjang. Asal jangan bayam ya Bapak Ibu ya.
Bayam atau daun kelor tidak dianjurkan untuk menurunkan berat badan karena dia mempunyai zat besi terlalu tinggi. Tidak direkomendasikan berat badan menggunakan zat besi. Kemudian yang kelima adalah radang piringan sendi tulang belakang, luka, pernah cacat dan sebagainya, terjadi radang gitu Bu ya. Ini bisa berakibat kerusakan pada struktur tulang belakang. Yang keenam, masa tulang menurun. Ini biasa masa tulang menurun ini pada usia-usia tertentu. Masuk kita di usia 50 tahun, masa tulang sudah menurun. Jangankan masa tulang, masa mata aja menurun, pendengaran aja menurun, kulit pun menurun, otot saraf pun menurun, stamina kejantanan pun menurun. Ya, ini bisa berakibat seperti itu. Cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya? Kita memperbanyak protein yang ada kandungannya dengan vitamin B. Maksudnya jus kentang lengkap di sana. Jus kentang itu kasih wortel 1, minum 3 hari sekali, kasih madu minum. Itu untuk menjaga kelenturan atau kesehatan tulang belakang. Yang ketujuh yaitu penyebab kelainan tulang belakang itu terjadinya kapur pada tulang belakang. Kapur ini terbentuk Bu, bisa kelebihan karena kita mengkonsumsi susu berlebihan. Artinya tingkat kalsium sudah over di dalam tubuh kita. Terbentuklah kalsium di luar tulang. Ini disebut kapur. Bagaimana cara menghancurkannya kalau kapur ini sudah melekat pada tulang belakang? Yaitu kita bisa dengan merebus kapulaga, bawang putih, kulit kayu putih, dan didampingi dengan kulit pinus. Sedikit saja, 10 cm persegi. Juga yang kulit kayu putih 10 cm persegi, bawang putihnya cukup 3, kapulaganya 10. Kemudian kita rebus. Ini berfungsi untuk menghancurkan kapur. Paham ya Bu ya? Kemudian Bapak dan Ibu, tumor tulang belakang ini kita semua tidak akan menghendaki. Terjadinya tumor tumbuh di tulang belakang ini pasti struktur tulang belakang pasti rusak. Sudah dipastikan. Maka jalannya pincang, gedibel, kemudian geringgingan, tidak kuat mengangkat badan, ya. Maka jagalah ini ya Ibu ya. Maka seperti tadi, untuk menjaga supaya tidak tumbuhnya tumor, banyaklah hijau daun. Ini tadi sudah saya sampaikan kan, ada jus brokoli, jus lada keriting, itu untuk menjaga agar tidak terjadi tumor hidup di dalam metabolisme. Kemudian ke-9 adalah hilangnya massa otot tulang belakang. Hilangnya massa otot ini sama dengan menurunnya fungsi atau massa tulang. Jadi otot tidak lentur lagi, terjadi kaku pada tulang belakang. Jadi tulang belakang ini begini Bu, ini tulang. Di belakang tulang ini saraf. Di samping tulang ini otot. Dia akan mengikuti lenturnya tulang. Otot juga akan mengikuti lenturnya tulang. Ya Bu ya. Begitu otot ini keras, ditekuk nggak bisa. Karena terjadinya pengerasan otot. Ini bukan tulang yang rusak, tapi otot yang rusak. Efek kepada tulang belakang. Sama, jalannya pun jadi sulit sekali. Untuk membungkuk sakit sekali. Bahkan ini berefek kadang pada otot lambung kenceng. Karena terjadinya massa tulang atau fungsi otot mengeras. Kelainan tulang belakang disebut juga skoliosis. Kemudian fungsi daripada tulang belakang itu sebagai penyangga tubuh. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian ketika kita berdiri, ketika kita berjongkok itu adalah yang menyangga adalah kekuatan pada tulang belakang. Ibu perhatikan. Kita duduk di bawah. Kemudian berdiri. Kalau tulang itu bermasalah,
dirinya lama sekali. Dia bertahan dulu. Ini kerusakan pada tulang belakang. Tapi bagi mereka yang masih muda, lihat aja Bu, dari duduk kemudian berdiri kemudian berlari tidak ada masalah. Karena masa tulangnya masih bagus. Kemudian penghubung perintah antara otak bagian organ Bu. Jadi tulang belakang tadi dia akan menghubungkan antara otak dengan organ ke bawah. Karena di belakang tulang belakang ini penuh saraf, jutaan saraf di sini yang menghubungkan dengan otak. Ya. Otak merintah kita untuk berjalan. Ini perintahnya melalui kabel, melalui saraf yang berada di tulang belakang. Bayangkan, kalau tulang belakang ini melengkung, pada saraf ada di belakangnya, pasti akan bermasalah dan luar biasa sakitnya. Ya, kita tidak bisa bayangkan Bu ya. Atau tulang bergeser, ya, sendi bergeser. Otot di sebelahnya bergeser sedikit karena kecelakaan atau terlalu tekanan pijat, ya, pijat refleksi dengan kekuatan tubuhnya untuk menekan tulang belakang saya bergeser. Ini berbahaya sekali. Ini tidak boleh dilakukan oleh terapis. Dampak dari kerusakan tulang belakang ini dapat menyebabkan satu, kelumpuhan pada bagian tubuh. Dampaknya hanya kerusakan pada tulang belakang. Jadi kelumpuhan itu bukan saja diakibatkan karena darah tinggi, karena tumpukan kolesterol, karena diabetes, tapi karena bisa kerusakan pada tulang belakang bisa membuat orang menjadi lumpuh. Maka bisa kita katakan banyak saudara-saudara kita kerusakan tulang belakang, maka dia dari kecil hingga dewasa, hingga sampai tua, bahkan dia meninggal dunia duduknya di kursi roda. Kemudian pingsan mendadak secara tidak sadar. Kadang seperti ini dianggap epilepsi, bukan Bu. Ini kerusakan pada bagian tulang belakang. Ini yang kadang kita salah mengerti ya. Begitu tiba-tiba pingsan. Besok 3 bulan kemudian begitu lagi. Kemudian divonis adalah epilepsi. Terus diberitakan bahwa anaknya si Pak Saleh epilepsi. Kebetulan dia seorang wanita, nggak ada yang dekat Bu. Pada kerusakan tulang belakang. Padahal kalau sudah vonisnya epilepsi, seumur hiduplah kita harus mengkonsumsi obat saraf. Padahal bukan itu. Perbaiki tulang belakangnya, epilepsinya sembuh. Kita jadi heran, loh kenapa ya? Yang disentuh tulang belakangnya epilepsinya sembuh, karena sesungguhnya bukan golongan epilepsi. Kemudian nyeri pada kepala bagian belakang ya, yang sangat ekstrim Bu. Bagian belakang itu sini Bu. Ini nyeri sekali. Cenut. Kadang saking tidak kuatnya, kepalanya ini bisa dibentur-benturkan saking tidak kuatnya. Dia anggap ini adalah hipertensi atau darah tinggi. Dicek bagus, bingung. Tensi saya bagus, saya bukan penderita diabetes, tapi kok nyerinya luar biasa. Ternyata ada gangguan saraf yang terjepit pada tulang servikal, ya, tulang yang menyangga kepala ini Bu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nyeri kaku dan atau tekanan pada leher, punggung, dan anggota gerak tubuh menjadi terganggu. Contohnya, anggota gerak tubuh, kepala menoleh, tidak bisa Bu menoleh, badannya yang menoleh. Kepala menunduk, gak bisa menunduk, jadi matanya yang berkedip. Jongkok mau ngambil barang di bawah, gak bisa. Dia harus satu badannya ikut ke bawah. Inilah yang terjadi kerusakan pada tulang struktur tulang belakang. Mari saya memberikan pelajaran kepada semua fans Hasan Sabila, kepada semua bangsa Indonesia. Kita meraciknya ya. Bagaimana membuat racikan herbal untuk memperbaiki kerusakan pada struktur tulang belakang. Yang pertama adalah daun kemiri 10 lembar. Ternyata bermanfaat. Tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini ternyata luar biasa. Ternyata mampu menyembuhkan ini. Daun kemiri 10 lembar.
daun waru lengis. Daun waru lengis itu yang tangkainya merah. Daun waru itu ada dua, waru Jawa, waru lengis. Waru Jawa itu yang tangkainya putih, waru lengis itu yang merah. Ya, itu untuk obat. Kemudian daun krokot merah. Nah, ini sudah banyak. Bahkan di pasaran pun ada. Ya, daun krokot merah. Memang daunnya merah, batangnya juga merah. Hidupnya biasanya dia di tanah-tanah basah yang dingin, lembab. Itu daun krokot merah. Daun umbi uwi. Ini sudah jarang, tapi ada. Kemudian daun camcau, bermanfaat. Semua daun itu setelah kita peras, Bu ya kita remet-remet, kemudian masukkan ke dalam panci, kemudian kita rebus. Minum sehari 3 kali. Ukuran airnya 6 gelas, sisakan 3 gelas. Ya. Kalau salah satu tidak ada, tidak apa-apa. Katakanlah daun uwi tidak ada, tinggalkan. Bisa diganti, bisa dengan apa? Daun labu siam. Itu juga sulit, daun pare. Selalu ada solusinya. Ya. Boleh kita ganti dengan itu. Resep ini berada pada produk Med9 yang pertama. Kemudian ada juga pada Yosik Piris. Kok beda-beda gitu, Bang? Yang satu Med9 hanya kerusakan pada struktur tulang. Yang kedua, Piris, kerusakan struktur tulang belakang, tapi si penderita termasuk penderita darah tinggi dan penderita diabetes. Ini pakainya Piris. Yosik, kerusakan tulang belakang, tapi si penderita mempunyai kolesterol dan asam urat tinggi. Maka dia menggunakan Yosik. Konsultasilah kepada kami. Maka klik di bawah ini, konsultasi. Kita bisa WhatsApp, telepon langsung, minta keterangan, maka akan kita kirim barang yang sesuai dengan permintaan Bapak. Begitu Bapak dan Ibu, klik di bawah ini konten-konten Bang HS Puspita Raja Herba Yogyakarta. Kita akan membahas tentang tumbuh-tumbuhan yang ada hubungannya dengan kesehatan kita. Begitu, terima kasih, kita akan ketemu di konten berikutnya.